Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Terima kasih Bung Erwin, Ibu Bapak sekalian yang sangat saya hormati. Ikadin selamat ulang tahun. Mudah-mudahan yang ulang kecil ini bisa memberikan ide-ide besar, dan terima kasih kepada para tamu undangan senior. Rasanya Ikadinlah yang pertama mempertemukan saya dan Mas Anies pasca Pilpres. Jadi dia teman saya bareng-bareng pada saat sekolah dulu. Ibu Bapak, temanya menarik, tapi diomongkan terus-menerus dan belum berubah-ubah. Pasca Merdeka, Panglima kita itu politik. Politik menjadi Panglima, dan akhirnya hampir semua lini kehidupan kita politik paling depan. Terus berjalan pelembagaan dari institusionalisasi, apakah hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya berubah. Pergantian pemerintahan berulang-ulang terjadi sampai pada titik puncaknya orang ingin bahwa hukum nanti akan menjadi panglima. Reformasi saya kira sesuatu yang kita catat betul pada saat itu. Intinya apa sih reformasi pada saat 98? Presiden nggak berlama-lama, dibatasi 2 periode, titik, nggak ada komanya. Kita butuh disiplin untuk melaksanakan itu, butuh komitmen yang tinggi. Yang kedua, KKN. Itu di state jelas bahwa pemberantasan kolusi, korupsi, nepotisme itu dalam satu tarikan nafas. Bukan korupsi sendiri, kolusi sendiri, nepotisme sendiri. Bobot orang korupsi dengan bobot orang kolusi termasuk nepotis itu sama. Tapi kalau menjadi panitia perayaan ulang tahun Ikadin, ini bukan nepotis. Iya. Itu Mbak Nisa, pengorbanan dari sebuah keluarga yang memperjuangkan Ikadin gitu ya. Luar biasa. Nah, lalu pada perjalanannya kembali menggugat. Saya ingin memberikan catatan sedikit. Keadilan itu ketika diputuskan di pengadilan perlu dirasakan. Maka ada rasa keadilan. Mari kita dengarkan rasa yang ada di masyarakat. Apakah kebebasan berekspresi sekarang sudah dirasakan? Seberapa kita bisa merasa bebas berbicara pada negara yang merdeka ini? Nanti kita boleh berdiskusi. Tapi apakah kita bisa? Para jurnalis, para aktivis, itu catatan saya pertama. Yang kedua, masyarakat adat. Apakah mereka boleh mengekspresikan dirinya dengan hak-haknya untuk bisa hidup yang cukup? Kata Pak Mahathir tadi, kalau sudah harta, kuasa, itu membutakan dan membuat tuli. Dan itu, tadi malam saya nginap di Munduk. Kebetulan teman sekolah kami lebih senior dia, dan sedang memperjuangkan bagaimana air di sana bisa dikonservasi dan hutan yang ada di sekitar danau-danau itu bisa dijadikan hutan adat. Karena hukum adatnya di Bali ini masih sangat kuat dan ditaati. Kenapa saya bicara seperti itu? Biasanya nanti kaitannya masyarakat adat itu ada eksesnya dengan lingkungan yang dia tempati. Ketika tidak serakah tadi itu, maka sebenarnya ini yang mereka akan bisa dapatkan. Nah, yang menarik kemudian, mari kita rasakan kembali, apakah masyarakat sipil, termasuk yang ada di kampus itu hari ini cukup bebas atau tertekan? Coba itu kita lihat hari ini. Sebebas apa mimbar akademik itu diberikan kepada para akademisi atau mahasiswa? Maka beberapa kejadian menarik. Halo rektor, hari ini kamu bilang negara baik-baik saja ya. Dan rektornya menolak. Wow, dia punya his untuk betul-betul mempertahankan prinsip itu. Ini rektor Universitas Sugio Pranoto. Bapak Ibu, saya ceritakan ini biar ada kasusnya, ada ceritanya, ada evidence yang bisa kita jadikan materi untuk diskusi.
Atau barangkali ketua BEM dari Visip UNER yang mengkritik secara keras dan kemudian dia punya persoalan besar. Dan saya masih punya catatan yang lain. Kalau kita merasakan itu, maka sebenarnya dalam bidang ekonomi juga masuk kepada kita, termasuk pengalaman saya sendiri. Ketika ada cerita dari UI, seorang menteri datang dan meminta, kami ingin negara ini tumbuh 7% ekonominya. Tolong bantu fakultas ekonomi untuk menyiapkan konsep, tahapan, cara-cara yang menerobos agar kita bisa tumbuh sampai 7%. Jawaban yang menarik dari seorang dosen menyampaikan bahwa Bapak 8% aja kita buatin kok, 9% kita buatin kok. Kalau formula itu mah kami gampang. Problemnya tidak di fakultas ini, problemnya di fakultas tetangga. Mana? Fakultas hukum. Problemnya di fakultas sosial dan politik. Karena apa? Praktek politik dan penegakan hukumnya tidak memberikan kepastian, apalagi keadilan. Ibu, cerita ini saya mau dorong dengan data dari Amnesty International itu tahun 2022, 215 jurnalis masalah, 219 mahasiswa kena masalah, 101 masyarakat ada tadi untuk melengkapi datanya masalah. Maka pola kekuasaannya menjadi sangat sentralistik dan protektif. Khas. Hitler juga duduk di sana dulu dengan proses awal demokratis, ya bang begitu. Tapi itu dia bunuh demokrasinya dengan menggunakan instrumen yang dia miliki. Maka diskusilah kami, bagaimana kemudian hukum bisa menjadi panglima. Saya kira PR Kadin hari ini menjadi salah satu bagian yang bisa mendorong itu. Jangan sampai ada akhirnya orang terus kemudian frustasi dan kill all the lawyer. Tidak bisa. Perjuangan ini tetap selalu ada sehingga mereka yang sudah berada pada posisinya setidaknya ada moral, ada fatsun. Dua kata moral dan fatsun ini gampang diucapkan, sulit dilakukan menjadi sesuatu yang mewah. Tapi dalam ruang diskusi biasanya kita tidak berani jujur pada proses-proses seperti ini. Maka integritas aktor, saya mengkoreksi sedikit gelar saya dari yang kedua itu ilmu politik saja. Maka saya belajar jadi politisi kok mengerti ilmu politik, saya belajar ilmu politik. Ada satu mata kuliah yang saya senang sekali waktu itu meneliti atau membicarakan soal aktor, betapa pentingnya aktor dengan kewenangan, instrumen yang diberikan. Tapi seberapa dia decisif untuk berani memutuskan ketika situasi itu berada pada situasi yang tengah-tengah. Kata tidak. Ini yang saya mau teman saya. Maka dari keadilannya melirik matanya, tidak lagi ditutup. Pedangnya kemudian tajam terarah sesuai dengan lirikan mata untuk kemana diarahkan. Maka sentralistik yang protektif ini adalah kemudian ditarik semua ke atas, ini diproteksi dan diamankan dengan segala instrumen yang ada. Apakah benar cerita saya? Mari kita rasakan. Kalaulah kemudian Bapak Ibu sebagai lawyer tentu punya pengalaman yang pasti sangat banyak sekali Bapak Ibu hadapi dengan klien, dengan aparat penegak hukum yang lain. Bagaimana interaksi itu? Interaksi yang berintegritas dan kemudian interaksi yang kurang berintegritas. Dan relasi politik yang kemudian muncul membuat ketegangan-ketegangan karena tidak tercapai sebuah konsensus. Kalau tercapai konsensus selesai kok persoalan, nggak ada ketegangan. Tapi kalau tidak tercapai, maka ketegangan itu kemudian akan muncul. Dan untuk mengakhiri pertanyaan pertama, akhirnya pola yang dipakai dalam sistem itu, apakah penegakan hukum, kayak politik, kayak ekonomi, yang menarik sekarang untuk melumpuhkannya, ya sandera. Paling enak. Padahal sebenarnya saling sandera ini terjadi hanya
Seberapa kemudian ukuran keberanian dia untuk memutuskan, nah itu timbangannya sangat terasa. Siapa yang kamu gunakan? Bapak Ibu, ketika kemudian ini tidak bisa kita perbaiki, maka yang terjadi adalah rasa keadilan yang terkoyak, dan kemudian ini menjadi sesuatu yang akumulatif, dan kita harus belajar dari sejarah. Jangan sampai sebuah proses yang sangat demokratis, kewenangan diberikan, hukum ditegakkan, masing-masing berjalan dengan rules-nya masing-masing, tapi stagnasi, terjadi stagnasi. Maka yang terjadi adalah perubahan yang sifatnya sosial. Maka cerita-cerita yang terjadi sampai dengan tahun 66, tahun 71, kemudian tahun 98, saya kira cukuplah untuk bangsa ini kita bisa mengakhiri. Begitu. Jadi rasa penting ya Mas Ganjar. Tapi banyak hal yang penting kita dalami, saya pikir biar diskusi lebih berimbang. Saya panggil ke depan Bapak Susilo dari Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Bali, Pak Susilo. Oh, nah ini Pak Susilo, silakan bergabung dengan rekan-rekan narsum. Jadi Pak Susilo ini akan mewakili Kejaksaan Tinggi, biar percakapan kita hari ini tidak ikadik ansih ya. Tapi juga ada perwakilan dari pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi. Silakan Pak Susilo bergabung sebelahnya Pak Todung. Oke, dari Pak Ganjar sudah kita mendapat kata rasa penting. Pada sisi lain mungkin tadi saya juga dan juga moderator MC sudah memberikan catatan penting dari perspektif ekonomi. Jadi para Nobel Acemoglu mengatakan dalam sejarah peradaban dunia nggak ada negara yang berhasil tanpa ada pembentukan institusi. Hampir. Dan gara-gara itu dia mendapatkan Nobel. Nah, sebelah kanannya Pak Ganjar ini ekonom dan juga kandidat presiden saya pikir, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Tentu Pak Anies sudah punya banyak pengalaman. Dia juga banyak menjadi konsultan lama kemitraan tentang tata kelola pemerintahan. Kita akan mencoba mendengar catatan Pak Anies kira-kira gimana negara hukum yang berkeadilan dan menunjuk kepastian hukum, apa yang harus kita lakukan? Silakan. Terima kasih Bung Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mario Ismail yang saya hormati, Ketum IKADIN, Pak Todong, Pak Zaman, teman-teman semua, para peserta Rakernas gitu ya. Rakernas, IKADIN, dan sekaligus selamat ulang tahun buat IKADIN. Insya Allah makin bagus, makin berkembang, dan kami kita tetangga fakultas. Saya ini fakultasnya ekonomi, jadi di sini berbicara ini sama seperti bicara bola basket di depan pemain basket, bicara bola basket depan pelatih basket, jadi salah tempat gitu. Tapi saya akan ngomong beberapa aspek yang mudah-mudahan menambah kaya. Saya undangan itu lewat Refli, jadi yang Refli Harun. Jadi kalau itu saya ajak Refli Harun datang ke sini, itu tanggung jawab dan dia mengantarkan undangan. Nah, kami bertiga, saya Refli, Bang Sarim, dan Sarim itu juga pengacara soal itu juga ikut, saya jadi satu di sini. Diskusi tentang ini, Pak, tadi Bung Erwin sempat cerita tentang apa yang disampaikan oleh Acemoglu. Kalau boleh saya teruskan sedikit ya percakapan ini. Kalau Acemoglu melihat negara, saya ingin coba lihat sejarah yang tidak jauh dari kita. Jadi yang saya ingin tengok peristiwa sejarah. Mengapa kajian seperti Acemoglu atau kajian komparatif itu menarik
Karena komparatif ini lintas wilayah dan lintas waktu. Mengapa menarik? Karena dia bisa membuktikan apakah sebuah sistem yang diadopsi itu bertahan dalam jangka yang panjang dan menghasilkan yang diinginkan atau tidak. Sehingga dia bukan sebagai potret satu masa, tapi sebuah gambaran lintas masa. Why Nations Fail? Kalau itu sebagai sebuah buku, saya rasa itu beda statusnya. Ada sebuah pengakuan, salah satu yang tertinggi di dalam ilmu pengetahuan terkait dengan persoalan yang mendasar sistem politik untuk melihat. Jadi poin utamanya adalah bukan dia memotret sebuah fenomena, tapi dia memotret lintas wilayah dan lintas waktu. Oke? Sebelum saya masuk ke Modo itu, saya ambil peristiwa yang lintas waktu, tapi bukan negara, tapi korporasi. Apa namanya? Namanya itu VOC. VOC itu 1602 didirikan. Bisa disebut multinasional pertama di dunia. Dan perusahaan multinasional pertama yang menerbitkan saham publik. Sebelum itu ada. Ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena muncul menjadi sebuah korporasi 57.000 karyawan, 150 kapal dagang, dan memiliki prajurit bayaran itu lebih dari 10.000 orang. Ini sebagai sebuah entitas sudah mirip state, tapi korporasi. Nah, di luar kekuatan korporasi Noah Harari, di situ menyebutkan bahwa korporasi ini menghasilkan sebuah inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Namanya kredit. Hari ini kita dengar kredit itu ya biasa. Tapi pada waktu itu namanya kredit itu betul-betul hal yang amat baru. Apa kredit itu? Kredit itu sesuatu yang sifatnya merupakan kepercayaan atas masa depan. Dan untuk pertama kalinya dunia tahu apa itu konsep kredit. Dan dengan konsep ini memungkinkan untuk bisa meminjam, memungkinkan untuk bisa mendapatkan pinjaman dan lain-lain. Nah, kita semua tahu inovasi kredit ini. Terus sekalian, di dalam perjalanan pertumbuhan perekonomian dunia selalu disebut ada dua fenomena penting di abad pertengahan merkantilisme. Satu, revolusi industri. Dua, revolusi kredit. Revolusi industri tanpa ada inovasi soal kredit tidak akan berkembang. Kalau kredit saja tanpa ada revolusi industri tidak berkembang. Ini satu pasang. Dan itu berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dunia yang kita tahu seperti sekarang ini. Nah, di balik urusan kredit ini ada urusan supremasi hukum. Karena bagaimana sebuah kegiatan menjaminkan masa depan bila dia tidak ditopang dengan perlindungan atas hak atau properti, tidak ditopang dengan kepastian hukum, tidak ditopang dengan adanya sistem, mungkin bahasanya Bapak Ibu sekalian lebih tahu diksi yang tepat, tapi menjaga law and order, kepastian hukum menjadi bingkai dari kredit ini. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ditopang dengan supremasi hukum. Apa yang terjadi? Korporasi ini tumbuh dahsyat, luar biasa. Tapi dalam perjalanannya mulai terjadi pelan-pelan penyimpangan, mulai pelan-pelan perubahan. Yang dipraktek ada gap. Dan ketika terjadi gap, maka muncul praktek-praktek koruptif di dalamnya. Dan akhirnya
dalam waktu setelah 200 tahun ini tumbang. Yang menarik, ketika muncul praktek koruptif, korporasi ini bukan memerangi. Apa yang dikerjakan Pelosi? Menginstitusikan. Jadi praktek korupsi itu dilegalkan, dicari caranya sehingga itu menjadi pembenaran. Jadi bukannya kemudian ini dikoreksi, tapi diubah. Gaji dikurangi. Di sisi lain, agen-agen itu diizinkan untuk ambil keuntungan pribadi di bawah bendera korporasi. Dan mereka menyebutnya sebagai oil for development, yaitu ongkosnya lah, itu pelumasnya supaya bisa berjalan dengan baik. Kompromi kita di situ. Dan apa yang terjadi setelah kompromi itu terjadi? Situasi keuangan menurun, operasi tidak efisien, daya saing menurun, akhirnya bangkrut. Setelah hampir 200 tahun tutup. Ini contoh menarik. Bagaimana tumbuh kuat karena governance, tata kelola, dan tumbang karena kompromi governance. Nah, ini kemudian saya kaitkan dengan apa yang tadi sampaikan terkait dengan argumennya Oshimoku. Oshimoku itu punya beberapa catatan yang dalam definisi mereka bertiga, Simon Johnson, James Robinson, dan Oshimoku, dia memberikan istilah begini: negara yang maju, negara yang akan berkembang, itu negara yang inklusif. Sementara yang akan tumbang, yang tidak bisa berkembang adalah yang ekstraktif. Dan apa itu yang inklusif? Yang inklusif itu artinya membangun institusi yang memberikan ruang untuk keterlibatan lebih banyak di bidang ekonomi dan di bidang politik. Memberi ruang partisipasi, memberi ruang untuk inovasi, maka kekuatan baik ekonomi dan politik itu diberikan hanya kepada beberapa sekelompok dan tidak dibagi secara meluas. Lalu membatasi kesempatan hanya kepada mereka yang bersama dan menutup kesempatan mereka yang tidak bersama. Nah, ini kemudian dilihat dari aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, dan kesimpulan yang dia sampaikan adalah yang ekstraktif tidak berkembang. Nah, saya ingin ilustrasi di sini. Bapak sekalian, kalau lihat Eropa, benua Amerika hari ini, ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan, kita biasa menyebutnya Latin Amerika. Bapak Ibu, 100 tahun yang lalu, Argentina, Brazil, Meksiko, dan negara-negara besar lainnya itu adalah negara yang secara perekonomian bisa lebih kuat daripada Amerika Serikat. Dengan perdagangan, apa yang menjadi pembeda dari dua kelompok ini? Yang di utara mengambil pola inklusif, menata demokrasi, menata institusi hukum, yang di selatan tidak memperhatikan itu semua. Dan ketika kita lihat dalam jangka panjang, yang di utara bisa take off, yang di selatan berputar dalam problem yang tidak pernah selesai terus-terus sampai sekarang. Nah, ini terus sekalian, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu semua untuk Indonesia. Apa pelajaran yang pertama? Ketika korupsi itu dilembagakan, dirasionalisasikan, maka yang terusan negara dan sebuah sikap kolektif dimulai dari pimpinan semua, bahwa kita harus melakukan reform, dan reform itu dipegang, dikendalikan oleh pimpinan yang tertinggi. Tanpa itu akan mengalami kesulitan serius. Dan itu artinya komitmen kolektif dari yang paling puncak. Tantangannya akan besar
Kalau kita perhatikan aktif menjadi inklusif, kita perhatikan Indonesia aktif ini muncul yang tadi disebutkan. Begitu sampai kepada reform, maka akan ada pertanyaan sederhana: siapa, kapan, di mana, berapa banyak yang dirugikan dari reform? Dan begitu masuk pada kata siapa, kapan, berapa banyak, maka biasanya yang melakukan reform itu mundur. Karena itulah diperlukan keberanian ekstra untuk melakukan reform. Berani itu karena dua, Pak. Minimal. Satu, bernyali. Dua, tidak tahu resiko, Pak. Jadi pilih salah satu, bernyali atau resiko. Di situ akan ketemu orang berani. Nah, kita sekarang ini dalam situasi di mana melakukan reform itu membutuhkan keberanian yang ekstra. Kenapa? Karena siapa, di mana, kapanpun, berapa banyak, itu banyak sekali yang akan terkena. Nah, saya melihat pentingnya leadership untuk mengambil soal ini. Maka itu apa yang disampaikan Pak Magdir tadi di sambutan, bahwa kalau dimulai statement ini dilaksanakan, maka ini akan menjadi sebuah babak baru untuk perbaikan hukum di Indonesia. Dan kalau kita bicara jangka panjang, saya pernah sampaikan dalam sebuah obrolan dengan teman-teman pada saat proses kampanye kemarin. Kalau kita ingin Indonesia maju, maka investasi harus datang di sini. Dan investasi akan datang bila ada kepastian hukum. Tanpa ada kepercayaan, akan datang itu. Indikasinya apa? Saya sampaikan tadi, indikasi paling sederhana adalah kontrak-kontrak investasi ditandatanganinya di Jakarta, bukan ditandatangani di Singapura. Selama kontrak investasi besar tidak ditandatangani di Jakarta, itu artinya mereka belum percaya kepada sistem hukum kita. Dan selama itu masih terjadi, maka sesungguhnya kita tidak dianggap sebagai partner yang equal. Saya rasa ini PR kita semua. Tapi saya melihat ini bukan semata-mata tugas dari para advokat, para pengacara, tapi ini membutuhkan keputusan dan keberanian politik dari yang paling puncak untuk diterjemahkan ke yang paling bawah. Demikian dari saya. Terima kasih. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia.